Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan matematika ekonomi. Kali ini untuk bab 4 yaitu maksimum dan minimum pada sebuah fungsi Y sama dengan fungsi X. Nah, maksud dari bab ini kita nanti akan mencari atau kita akan menguji sebuah titik ekstrim. Apakah itu titik ekstrim maksimum atau titik ekstrim minimum, tapi belum dari gambar. Nah, maksudnya di sini fungsi pangkat 3, kita akan mempelajari fungsi pangkat 3. Fungsi pangkat 3 itu tidak mempunyai grafik khusus. Fungsi pangkat 3 itu grafiknya ada dua, yaitu yang pertama tidak mempunyai titik puncak seperti ini, tidak mempunyai titik puncak misalnya seperti ini. Ini adalah fungsi pangkat 3. Atau bisa juga fungsi pangkat 3 grafiknya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah fungsi pangkat 3. Jadi grafik dari fungsi pangkat 3 itu ada dua opsi. Yang pertama tidak mempunyai titik puncak, yang kedua adalah mempunyai titik puncak. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah fungsi pangkat 3 yang mempunyai titik puncak. Nah, kalau grafik fungsi pangkat 3 itu mempunyai titik puncak, pastilah dia punya dua, yaitu titik puncak maksimum dan titik puncak minimum. Nah, di sini nanti kita akan menguji manakah dari dua titik puncak itu yang maksimum dan minimum, tapi belum dari gambar, hanya angka-angka. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita kasih soal ya, soal. Misalnya ada Y sama dengan X pangkat 3 minus 9X kuadrat ditambah 24X plus 12. Ya. Nah, langkah yang pertama untuk menguji titik ini, langkah yang pertama kita cari titik ekstrimnya dulu. Titik ekstrim. Nah, syarat untuk mencari titik ekstrim itu apabila turunannya sama dengan 0. Syarat untuk mencari titik ekstrim itu apabila turunannya sama dengan 0. Nah, dari fungsi pangkat 3 itu kalau kita turunkan akan menjadi 3x kuadrat minus 18x plus 24. Setelah kita cari titik ekstrim, tentunya kita akan mencari nilai x-nya. Untuk mendapatkan nilai x, kita sederhanakan turunan ini. Kita sederhanakan, kita bagi menjadi 3 semua, menjadi Y aksen sama dengan X kuadrat minus 6X plus 8. Selanjutnya kita cari X1-nya atau X2-nya, X-nya, kita cari X-nya, X1 dan X2 tentunya ini nanti ya. Bisa dengan rumus ABC atau kita faktorialkan. Bisa dengan rumus ABC atau kita faktorialkan. Nah, kalau kita faktorialkan maka ini akan menjadi X minus sama X minus. Di sini adalah X minus 4, X minus 2 sama dengan 0. Atau dibalik boleh X min 2, X min 4 boleh sama saja. Di sini menjadi X1-nya sama dengan 4, X2-nya sama dengan 2.
Nah, kalau X1-nya sama dengan 4, berapa nilai Y-nya? Yang namanya titik puncak kan kita mau mencari titik puncak. Titik ekstrim itu sama dengan titik puncak. Titik puncak ya. Titik puncak. Yang namanya titik puncak itu kan ada X, ada Y. Kalau X-nya sudah ketemu, maka akan kita cari Y-nya. Y-nya, X-nya kita masukkan ke soal, X-nya diganti dengan 4. Pangkat 3 dikurangi 9 kali 4 pangkat 3, pangkat 2 ditambah 24 kali 4 ditambah 12. Kita hitung Y-nya sama dengan 3. Ya, selanjutnya kita cari nilai Y-nya, kita hitung, kita lihat di sini. Saya sudah punya sebetulnya. Kita lihat di sini. Nah, X1-nya kan 4, X2-nya kan 2. Nilai Y-nya kita lihat, cari nilai Y-nya. Ternyata Y-nya sama dengan 28. Sama dengan itu kita kasih Y1, kita cari yang Y2. Kita cari Y2 dengan X-nya diganti dengan angka 2. 2 pangkatnya 3 dikurangi 9 kali 2 kuadrat ditambah 24 kali 2 ditambah 12. Ya, hasilnya kita lihat di sini. Ternyata hasilnya 32. Nah, jadi kita mempunyai dua titik ekstrim atau titik puncak, yaitu A, ini titik ekstrim ya, atau titik puncak. Ini adalah 4,28, 4,28, yang satunya B 2,32. Nah, dari sini permasalahannya, manakah yang merupakan titik ekstrim maksimum dan manakah yang merupakan titik ekstrim minimum? Belum dari gambar. Maka kita uji ya, kita uji pengujian, kita sekarang pengujian. Pengujian ya. Ini saya uji yang titik A dulu, A yaitu 4,28. Untuk pengujian di sini nanti akan ada 3 cara. Nanti akan saya bahas semuanya 3 cara itu. Sekarang kita bahas yang cara yang pertama dulu. Cara yang pertama saya akan menguji titik A. Nah, nanti kalau Anda mengerjakan tidak boleh hanya menguji titik A, B-nya disimpulkan. Harus kedua-duanya diuji. Titik A diuji, titik B juga diuji. Nah, sekarang kita menguji dengan cara 1 dulu. Pengujian cara 1. Cara 1. Cara 1 ini kita akan menggunakan delta X. Ini X-nya sama dengan 4. Ini Y-nya sama dengan 28. Kita gunakan delta X-nya. Sekarang kita gunakan delta X-nya. Supaya sama, di sini kita gunakan delta X-nya 0,2. Delta X-nya 0,2. Untuk menggunakan delta X, Anda boleh menggunakan antara 0,1 sampai 0,9. Kalau Anda menggunakan 0,1 itu Anda akan mengujinya hampir valid, maksudnya hampir mendekati. Tapi kalau 0,9 itu agak jauh nanti. Tapi kalau Anda pengen hitungannya mudah, pakailah 0,5. Kalau pakai 0,5 hitungannya mudah.
Kalau 0,2 kan mungkin hitungannya agak-agak sulit, tapi nggak apa-apa, kan ada kalkulator. Ini X-nya 4, delta X-nya 0,2, Y-nya 28. Kita akan menguji nilai X di daerah sekitar, yaitu X min delta X dan X plus delta X. X min delta X berarti 4, sini aja ya, berarti kan 4 dikurangi 0,2 berarti menjadi 3,8. Selanjutnya yang sini X plus delta X berarti 4 ditambah 0,2 menjadi 4,2. Selanjutnya nilai X ini Anda cari Y-nya dengan cara memasukkan ke soal, Jadi gini, sebentar. Y sama dengan, kita masukkan, nah, 3,8 dipangkatkan 3 dikurangi 9 kali 3,8 kuadrat ditambah 24 kali 3,8 ditambah 12. Nah, di situ sudah tertera ternyata nilainya adalah 28,112. 28,112. Dengan cara yang sama, X plus delta X kita cari nilai Y-nya, di sini menjadi Y sama dengan 4,2 pangkatnya 3, 4,2 pangkatnya kuadrat, 4,2 ditambah 12. Di sini akan menjadi nilainya, kita lihat di komputer. Nilainya adalah 28,128. 28,128. Nah, untuk cara yang pertama kita akan membandingkan nilai X itu di daerah sekitarnya. Kirinya tadi kan kirinya dan kanannya. Yang tengah-tengahnya kan nilai Y-nya itu kan 28. Tengah-tengahnya kan 28. Kirinya X min delta X 38 ini ternyata menghasilkan nilai Y 28,112. Yang kanannya menghasilkan 4,2 menghasilkan nilai Y 28,128. Di teorinya fungsi X min delta X, fungsi X plus delta X, jika hasilnya seperti ini, maaf. Anda baca bagaimana cara membacanya dari tengah. Apabila fungsi X lebih kecil dari fungsi X min delta X dan fungsi X lebih kecil dari fungsi X plus delta X, maka titik yang kita uji dinamakan titik ekstrim apa? Minimum. Ya, titik yang kita uji dinamakan titik ekstrim minimum karena 28-nya ini paling kecil dibandingkan yang kiri dan dibandingkan dengan yang kanan. Jadi cara bacanya dari tengah. Tengah lebih kecil dari yang kiri dan lebih kecil dari yang kanan. Maka titik yang kita uji dinamakan titik ekstrim minimum.
Kita lihat itu di PPT. Seperti itu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita uji dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini, kalau cara yang pertama tadi kan kita menilai nilai Y di daerah sekitar X tadi ya. Nilai Y di daerah sekitar X. Kita membandingkan nilai Y tiga-tiganya tadi. Kalau cara 2 kita mengujinya menggunakan turunan keduanya ya. Kita lihat sekarang. Kita lihat titik A kita menggunakan delta X 0,5. Di sini kita menggunakan delta X 0,5. Di sini yang kita uji adalah titik A, masih titik A yang kita uji ya, titik A 4,28 masih sama 4,28, delta X nya 0,05, maka X min delta X kan berarti 4 dikurangi 0,5 itu menjadi 3,5. Nah 3,5 ini kita masukkan ke turunan keduanya. 3,5 ini kita masukkan ke turunan kedua ya, turunan kedua. Y aksennya turunan kedua adalah 3x kuadrat dari soal tadi, turunan kedua dari soal tadi, minus 18x plus 24. Sementara X-nya kita ganti menjadi 3 kali 3,5 kuadrat minus 18 kali 3,5 ditambah 24. Nah, untuk turunan kedua ini Anda boleh menggunakan turunan kedua yang sudah dibagi 3, nggak masalah. Kita lihat di sini hasilnya ternyata minus 2,25. Selanjutnya yang X plus delta X nya yaitu 4 ditambah 0,5 akan menjadi 4,5. Kita masukkan ke Y aksen sama dengan 3 kali 4,5 kuadrat dikurangi 18 kali 4,5 ditambah 24. Hasilnya di sini sudah ada, kita lihat 3,75. Nah, di teori kalau dari X min delta X dimasukkan ke turunan pertamanya nilainya itu negatif dan X plus delta X dimasukkan ke turunan pertamanya nilai positif, jadi kalau berubahnya itu dari negatif ke positif, maka titik yang kita uji dinamakan titik ekstrim minimum. Minimum itu kalau yang kita uji berubahnya dari X min delta X masukkan ke Y aksen negatif, X plus delta X masukkan ke Y aksen positif, berubahnya dari negatif ke positif, maka titik ekstrim yang kita uji dinamakan titik ekstrim minimum. Nah, Anda bisa menguji titik P dengan cara yang sama. Selanjutnya kita bahas kalau itu cara yang ketiga. Nah, untuk cara yang ketiga lebih cepat dan lebih mudah, 4,28. Cara ketiga itu kita menggunakan turunan kedua ya.
Kalau turunan keduanya lebih kecil dari 0 berarti titik yang kita uji dinamakan titik ekstrim maksimum. Kalau turunan keduanya lebih besar dari 0 minimum, kalau lebih kecil dari 0 titik ekstrim yang kita uji dinamakan titik ekstrim maksimum. Teorinya seperti ini. Y aksen 2 lebih besar dari 0 min Y aksen 2 lebih kecil dari 0 max. Teorinya seperti itu. Sekarang kita uji dulu aja. Yang A 4,28 kita uji dengan turunan kedua. Ini dikotai aja dulu. Kotai dulu. Turunan pertamanya kan Y aksen 3x kuadrat min 18x plus 24. Kita cari turunan keduanya. Dari sini kita turunkan kan menjadi 6x minus 18. 6x minus 18 yang akan kita uji kan x-nya 4, y-nya 28. X-nya 4. Berarti y aksen sama dengan 6 kali 4 dikurangi 18. Y aksennya berarti kan 24 dikurangi 18. Y aksen sama dengan 6. Berarti kan ya maaf Y aksen 2. Y aksen 2, Y aksen 2, Y aksen 2. Berarti kan Y aksen 2-nya lebih besar dari 0. Maka titik yang kita uji ini dinamakan titik ekstrim minimum. Sekarang kita uji yang titik B ya, titik B kita uji. Titik B kita uji. Titik B kita uji yaitu berapa titik B? 232. 2 titik koma 32 kita uji. Y aksen 2-nya tadi adalah 6x min 18. Y aksen 2 berarti 6 kali 2 dikurangi 18. 12 dikurangi 18 min 6. Karena Y aksen 2-nya itu sama dengan min 6, maka min 6 itu kan lebih kecil dari 0. Maka titik yang kita uji dinamakan titik ekstrim maksimum ya, maksimum. Itu cara menguji cara yang ketiga, lebih cepat dan lebih mudah. Nah, yang terakhir pembahasan kita adalah titik belok. Dari semua itu kita cari titik beloknya. Syarat untuk mencari titik belok syaratnya adalah Y aksen 2 harus sama dengan 0. Nah, kalau Y aksen 2-nya tadi 6x min 18 kita sama dengan kan 0. 6x min 18 sama dengan 0. 6x sama dengan 18, maka x sama dengan 3. Nah, kalau x sama dengan 3, berapa y-nya? Masukkan ke mana? Ke soal. Masukkan ke soal, yaitu y sama dengan x pangkat 3 minus 9x kuadrat plus 24x plus 12. Kita masukkan di sini adalah 3 dikurangi 9 kali 3 ditambah 24 kali 3 ditambah 12. Kita lihat berapa hasilnya. Di sini sudah ada, kita lihat ya hasilnya ya. Kita lihat ya sebentar. Kita lihat hasilnya.
untuk titik beloknya. Ya, ternyata 30 titik beloknya. Tuh lihat 6x min 18 sama dengan 0, x sama dengan 3, berapa menjadi, nah titik beloknya di sini adalah 30. Jadi titik beloknya adalah 3,30. Nah, itu yang dibahas di bab 4, maksimum dan minimum pada sebuah fungsi y sama dengan fungsi x. Hanya itu yang bisa saya berikan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.